nggak salah gitu ya. Nah, hari ini tuh fungsi kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita lihat di relasi dan fungsi ini langsung atau masih direview dikit? Direview, Bu. Review, Bu. Oh, review bentar ya. Oke. Karena saya juga baru baca ininya ya. Minggu kemarin itu saya nggak enak badan. Jadi nggak bisa ini. Oke, matriks ya. Matriks itu kalau kita tahu bentuknya ya seperti ini gitu ya. Ini udah kelihatan ya. Udah kelihatan ya ininya ya. Tolong yang belum jadi kalau bisa kita nggak usah kuliah lama-lama gitu ya. Di inti-intinya aja. Ini kalau nggak salah matriks. Kita semua tahu matriks itu adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan juga kolom ya. Ya, baris itu yang kayak gini, kolom itu yang seperti ini. Jadi ini kolom, ini baris ya. Nah, kemudian kenapa sih Bu penting untuk mengenal matriks? Karena ada beberapa mata kuliah nanti yang lanjutan yang berhubungan dengan matriks. Contohnya pengolahan citra digital. Kalian harus paham betul matriks itu seperti apa. Nah, kemudian matriks itu ukurannya berapa sih Bu? Ya, biasanya kalau ukurannya M baris dan N kolom, itu makanya M kali N. Bawah ini gitu ya, dia ukurannya 3 kali 4 gitu ya. Kalau 3 ini berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 4 kayak gitu. Dan isinya macam-macam. Ya. Ada juga yang menotasikan matriks itu A sama dengan ini ya, kurung siku AIJ gitu ya. AIJ ini udah pasti kalau dia itu bentuknya matriks kayak gitu. Lanjut ya. Nah, kalau yang ini contoh 2 itu untuk matriks simetri. Matriks simetri itu apa maksudnya? Matriks simetri itu adalah baris dan kolomnya jumlahnya sama. Contoh kalau di sini 4 kali 4 gitu ya. Isinya apa Bu? Terserah isinya. Tergantung soalnya juga gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Matriks juga ada yang namanya zero one. Ya. Nah, zero one ini untuk apa sih, Bu? Zero one ini biasanya nanti ketika citra atau matriksnya isinya itu 0 sama 1 aja. Ini juga nanti kalian pelajari pengolahan citra digital. Dia banyak nama matriks ini. Jadi ini hanya awal aja karena kalian masih semester 2. Yang penting kalian paham gitu ya. Makanya nggak menargetkan tinggi-tinggi. Yang penting kalau ini apa nih bentuknya? Kayak gini. Kalian tahu oh itu matriks, Bu. Gitu. Ya udah, itu aja. Ini namanya matriks apa nih? Zero one, Bu. Jadi matriks yang nilainya itu 0 dan 1 di dalam matriksnya itu kayak gitu. Lanjut ya. Relasi. Relasi itu relasi biner antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian A dikalikan dengan B. Notasinya biasanya relasi. Kemudian ini apa? Yang bisa jawab? Komplement ya? Bukan, subset. Gabungan. Subset ya? Subset. Subset A kalikan dengan B gitu ya. Notasinya relasi adalah relasi subset A kalikan B. Pokoknya kalau kalian ada notasi seperti ini berarti relasi antara himpunan A dan himpunan B. Itu aja deh gampangnya. Ya. Ya, di sini punya A, R besar, ada B kecil. Ini notasi untuk apa, Bu? Notasi untuk himpunan A dan B adalah bagian dari R, gitu ya. Hubungan dengan B oleh R, gitu ya. Kemudian kalau ada notasi, kemudian dicoret, itu berarti dia bukan anggota dari R ini tadi, gitu ya. Jadi A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi. Kemudian
himpunan A disebut juga daerah asal atau domain. Ya, Mbak Rera ini mungkin bisa di mute ya. Jadi suaranya nggak ini nggak dengung-dengung saya ya. Ya minta tolong ya di mute dulu Mbak Rera ya. Oke. Ini agak itu ya. Agak ramai ya di rumah saya. Oke, himpunan A itu biasa disebut dengan daerah asal atau domain dari R gitu ya. Dan himpunan B disebut juga daerah hasil atau ring dari R. Kita lihat. Contoh benar ya. Misalnya kita punya himpunan A itu anggotanya adalah Amir, Budi, Cecep. Kemudian di sini ini kelas ya, maksudnya karena ini punyanya ITB. Jadi B itu ada kelasnya ya, mungkin ini ya, atau mata kuliah gitu ya, mata kuliah 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, IF informatika maksudnya. Nah, kemudian kalian aja pastikan aja Amir, Budi, dan Cecep ini dikaitkan dengan himpunan dari B. Maka jadinya Amir dia mengikuti kelas yang pertama 221, 251, 342, dan 323. Begitu pula Budi dan Cecep, kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu, nah kita lihat yang ganjil yang mana gitu ya. Nah di sini itu yang kelihatan ganjil. Jadi ini adalah relasinya, yaitu Amir Informatika 251, kemudian 323, kemudian ada Budi 221, Budi 251, dan Cecep 323. Loh, Amir kemana, Bu? Kok nggak ada gitu kan ya? Nah, ini dapat dilihat bahwa notasinya tadi relasi A dan kali B, di mana A adalah daerah asal, B daerah hasil dari R. Oke. Maaf ya, anak saya lagi nangis gitu ya, biasa itu. Nah, kemudian ini juga Amir itu ketika dia 251 ini dia adalah anggota dari R gitu ya. Kemudian kalau Amir yang 251 R IF 251 ini bukan ya, kalau nggak salah ya. Sebentar, 342. Jadi dia itu hanya 251. Ini berarti harusnya oke. Jadi yang 251 ini dia termasuk anggota dari yang R ini. Sedangkan 342 dan 342 ini bukan anggota R karena yang dimaksud relasi itu untuk yang semester ganjil. Jadi yang 342 dia nggak masuk ke situ. Ini berarti kurang 1 ya. Benar ya. Amir 342, 323. Nah, ini ya. Kayaknya ini apa namanya? Salah nulis atau bagaimana, ada yang hilang gitu ya. Kurang tahu ya saya ya. Harusnya kalau misalnya kita lihat ganjilnya, kita lihat ininya juga ya. Kayak gitu sih. Mungkin ini ada yang salah gitu ya. Jadi harusnya dia Amir 221, 323, sama 251 ini masuk harusnya. Tapi ini di sini enggak gitu ya. Mungkin tergantung dari yang buat gitu ya. Lanjut kita ke sini contoh. Misalkan kita punya Mbak Putri bisa di-mute ya. Mbak Putri Salsanila Fahira. Bisa di-mute ya Mbak Putri ya. Jadi misalnya ada dua himpunan juga, P sama Q, terus kita suruh mendefinisikan relasi P dan Q itu bagaimana gitu ya. Jadi kita sama kayak tadi dikalikan juga, di mana P-nya habis membagi Q gitu ya. Jadi yang habis membagi itu kan kalau 4 dengan 15 kan nggak bisa ya. Ya kan? Berarti
dianggap 2 dibagi 2 dia pasti habis ya. 2 dibagi 4 juga habis gitu ya. Kemudian 3 dibagi 2 nggak habis dia ya. 3 dibagi 4 juga nggak habis, maka dia tidak muncul di sini. Langsung yang 4 kalikan 4 gitu ya. Dibagi 4, sorry, 4 bagi 4 jadinya 1. Terus 8 dibagi berapa yang habis? 8 bagi 2 jadi 2,8. Terus 4,8 seperti itu. Nah, yang 9 gitu ya, kalau 9 dibagi 2 atau 9 dibagi 4 dia kan tidak habis. Jadi nggak muncul. Nah, di sini yang muncul adalah 3,9 sama 3,15. Why? Kalau 15 dia nggak bisa dibagi 2 sama 4. Jadi kalau dibagi 2 sama 4 dia nggak habis. Maka yang muncul relasinya adalah 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Seperti itu. Nah, relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A, kita tulis relasi dari A kali A, gitu ya. Kemudian relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A kalikan A. Lanjut ya. Nah, ini sama seperti tadi juga. Ini ada ini, misalkan R adalah relasi pada A, nih 2, 3, 4, 8, 9 yang mendefinisikan X, Y ya. Kemudian bagian dari R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka kita cari faktor primanya berapa, kayak gitu ya. Nah, ini kayaknya ada yang kurang juga ya. Ini kayaknya banyak yang kurang gitu ya. Faktor prima dan oke, lanjut. Pokoknya paham ya yang tadi. Kayaknya lebih mudah yang ini menurut saya ya daripada yang contoh kelima. Oke, representasikan relasi. Nah, biasanya kalau kita balik lagi ke zaman SMA dulu gitu ya, kita pasti kenal tuh ya. Saya nggak tahu. SMK mungkin juga diajarin ya matematikanya, tapi saya nggak pernah ngajar SMK, jadi saya juga nggak paham juga apakah matematikanya di SMK itu sama dengan SMA atau yang di IPS gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada namanya representasi relasi. Nah, representasi relasi ini biasanya dihubungkan dengan diagram panah. Contoh di sini, ini adalah domain, yang ini adalah tadi hasil ya kalau nggak salah ya. Bukannya agak lupa. Oke, daerah hasil atau ring. Oke, yang ini domain, yang ini daerah hasil ya. Kemudian ini masing-masing tadi itu dihubungkan. Nah, ini contohnya sih dari 3 contoh yang sebelumnya itu seperti ini. Jadi kalau Amir Budi kita punya ada ini ya relasi ini kan tadi ada 342 tuh. 342 kan dia masuk semester genap. Jadi dia nggak ada yang relasinya karena tadi yang dibutuhkan adalah yang semester ganjil kayak gitu. Yang ini juga bilangan yang habis dibagi sorry apa tadi lupa kan aku P habis bagi Q. Nah, jadi kita cari panah relasinya kayak gimana. Yang ini tadi berarti yang faktor kayak gitu ya. Sampai sini paham ya? Insya Allah paham ya. Nggak ada yang tanya juga sih. Oke, nah selain kita merepresentasikan pakai diagram panah, kita juga merepresentasikan relasi tersebut dalam bentuk tabel. Contoh di sini, kolom pertama tabel menyatakan daerah asal. Jadi ini daerah asalnya. Kemudian yang B ini adalah daerah hasilnya. Sama seperti yang tadi, dicocokin aja ya. Bikinnya dari ini dicocokin ke yang tabel kayak gitu. Kita lanjut ya. Nah, representasi relasi dengan matriks gitu ya. Jadi relasi ini juga bisa dari tabel, dari diagram, ada juga dari yang matriks. Ini contohnya. Contohnya di sini ada himpunan A dan B, dia dalam bentuk matriks ya. Nah, kemudian ada himpunan A dengan A1, A2 sampai dengan AM gitu ya. Kemudian B juga B1 sampai dengan BN. Nah, relasinya dapat disajikan dengan matriks. Matriksnya namanya M. Nah, M itu biasanya jadi dalam notasi MIJ. IJ-nya berapa gitu ya. Kemudian masukkan di sini, ini untuk yang kelas A, yang ini untuk yang kelas B.
nilainya itu M1.1, terus M12, M1 dan seterusnya. Kalau yang di sini sudah ngomongnya kolom, gitu ya. Lanjut ya, dalam hal ini MIJ itu bisa ditulis seperti ini. MIJ itu dia nilainya 1 jika AI, BJ itu merupakan anggota dari R, sementara dia akan bernilai 0 jika AI, BJ-nya itu bukan anggota dari R. Nah, ini relasi pada contoh ketiga dapat dinyatakan dengan matriks. Jadi, ini kayaknya harus saling berhubungan ya, dibaca ya. Dia bikin matriks seperti ini, jadi nilainya yang tadi kan ada M11, M12, dan seterusnya, yang ke bawah M21 sampai dan seterusnya gitu ya. Itu dibuat jadi 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, dalam hal ini A1 adalah Amir, A2 adalah Budi, A3 adalah Cecep. Sementara B1-nya itu adalah mata kuliah tersebut ya, yang tadi ya. Kemudian relasikan R yang tadi pada contoh 4 dapat dinyatakan dengan matriks seperti ini. Gitu ya. Nah, dalam hal ini A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4, dan B1 2, B2 4, B3 8, B4 9, B5 15. Ini maksudnya matriksnya kan awalnya begini ya. Amir, Budi, dan ini jadinya begini. Kemudian ini diketahui lagi A1 sama dengan berapa, jadinya yang, nggak ada. Aduh, bapaknya bikin. Jadi ini mungkin bikin sendiri, suruh masukin gitu ya. Suruh masukin sendiri Anda dari sini menjadi yang kalau dirubah itu bagaimana gitu ya. Kayak begitu sepertinya. Lanjut aja deh. Lagi ini representasi relasi dengan graf darah gitu ya. Relasi pada himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf darah. Ya, nih graf darah tidak didefinisikan dalam representasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Nah, jika A, B merupakan anggota R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut dengan simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Oke, pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul B sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang atau loop. Oke, oh ini contohnya ini. Ya, ini kayaknya nanti bisa dipelajari di setelah UTS kayaknya ya, yang graf-graf itu ya. Ini kayaknya Pak Angga. Jadi di sini kalau kita punya A, B, C gitu ya. Ini misalnya R, A, A, B, A, terus A, B. Berarti ini ke sono. Mana nih? Oh, ini sini. Oke. A, B, terus B, A, muter lagi dia. Terus ada B, C, di ke sana. Oke, terus ada B, D, ini. Terus C ke A, oke, sini. CD ke sini ya. Terus D ke B, Maka relasi pada himpunan ABC, oke, relasinya ini, himpunannya ABCD. Dapat direpresentasikan dengan graf berdarah sebagai berikut. Oke. Jadi kita punya ini relasi himpunannya ABCD, terus kita bikinlah graf berarah tadi itu. Jadi muter-muter tadi. Lanjut aja ya. Sifat-sifat dari relasi biner. Relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan punya beberapa sifat. Yang pertama refleksif atau refleksif ya. Refleksif itu jika A, anggota dari R, untuk setiap A anggota dari himpunan A. Nah, itu berarti di dalamnya ya, di dalamnya A itu. Kemudian relasi R pada himpunan A tidak reflektif jika A adalah anggota dari himpunan A, sehingga A, bukan anggota dari R. Ini kebalikannya sebetulnya. Jadi nilai A, ini mungkin bukan termasuk relasi dari R tadi. Contohnya aja. Oke.
ini emang agak harus berkonsentrasi ya. Bu Fani juga nggak pinter juga matematika ya. Tapi kita belajar ya, sama-sama belajar aja. Oke. Misalkan kita punya himpunan A, itu 1, isinya 1, 2, 3, 4, dan relasi R di bawah ini. Definisikan pada himpunan A. Kita punya relasi, nggak keluar sih. Oh, tuh kan. Bentar ya. Mana tadi? Ini. Jadi kita punya himpunan A, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ngerelasikan dari himpunan A. Makanya relasinya sama dengan 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, dan 4,4. Bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, A. Jadi yang dimaksud A, A ini yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Kemudian relasi R, 1 ini tadi, ya, dari relasi yang ini, tidak bersifat reflektif karena ada 3,3 yang bukan anggota dari R. Ini yang Bu Fani masih belum paham. Relasi R, bersifat reflektif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, A. Ini refleksif karena berbentuk AA, anggota R. Kemudian dia AA juga, tapi bukan anggota R, itu 3,3. Oh, jadi kalau misalnya punya relasi di bawah ini, dia nggak termasuk refleksif karena yang ini bukan anggota dari R. Kayak begitu sih. Sepertinya begitu. Ada ruwet ya. Lanjut ya, Rek. Kok kayak ujiannya sing gampang aja ben awakmu kabeh lulus ya. Nah, ini juga relasi yang bersifat refleksif, mempunyai matriks ya. Lanjut. Menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B anggota dari R, B, C juga anggota dari R, maka A, C itu anggota dari R. Untuk A, B, C adalah anggota dari himpunan A. Oke. Misalnya. Oke. Kita punya himpunan lagi namanya A, 1, 2, 3, 4. Terus relasinya, ini relasinya ya, relasi dari R tadi. Itu adalah 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Bersifat menghantar dengan cara lihat tabel berikut. Jadi kita punya A, B, B, C, A, C. Oke. A, B itu dapatnya 3,2, 4,2, 4,3, dan 4,3. Oke. Terus ya aku juga harus berpikir ya, maksudnya apa? B, C itu tabelnya 2,1, 2,1, 3,1, 3,2. Oke. Terus yang AC itu 3,1. Aku masih belum paham ini apa ya maksudnya 3,1, 4,1, 4,1, dan 4,2 AC. Oke. Lanjut aja nih. Tidak menghentak karena 2,4 dan 4,2 bukan anggota R. Tetapi anggota R, tapi 2,2 bukan anggota R. Itu juga dengan sepertinya ini masalahnya di sini kayaknya ya. Kalian disuruh nge-review nih, Bu. Karena kita kesulitan di sini gitu ya. Sepertinya sih begitu nih. Oke. Ini aku juga agak sedikit bingung ya. Saya cari di buku lagi deh nanti. Saya cari di buku, tak coba pelajari yang lebih mudahnya ya. Oke, yang ini dulu deh. Ini 3 buah relasi X, Y. Contoh, ini beda dengan ini.
Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar. Misalnya A habis dibagi B dan B habis dibagi C. Maka terdapat bilangan positif M dan N. Sedemikian hingga B sama dengan M, A habis dibagi B. A dibagi B itu sama dengan M. Betul, dia pindahkan. Terus B dibagi C. B habis dibagi C. Berarti N. Ini kayaknya ini loh, dibikin gini. Jadi A per B sama dengan M. Jadi kalau kita nyari B aja, A-nya ini muncul pindah haluan ke sebelah sana. Jadi B-nya sama dengan M dikalikan A. Begitu juga dengan C. Ya, kalau yang C itu C B dibagi C. B dibagi C sama dengan N gitu ya. Cuma kalau kita bagi ini kan kali. Sini bagi lagi, harusnya dibagi. B habis membagi C. A habis membagi. Nggak sama ya ini. A habis membagi B. Oh, sorry, benar. C dibagi B sama dengan N. Maka kalau dicari C sama dengan N kalikan B. Di sini C sama dengan NMA. Ini kenapa begitu? Kenapa bisa begini? Karena diganti. Aku tahu. B sama dengan N kali A ya. C-nya N kali B. C sama dengan N, B-nya ini diganti yang ini. Berarti N kali A. Begitu. Jadi sehingga A itu pasti habis membagi C. Jadi relasi habis membagi bersifat menghantar. Sampai yang sini contoh 12, bingung kah? Ini nggak ada buat orang tua. Bingung, Bu. Oke. Bingung ya. Bentar ya. Bingung, Bu. Yo, sabar. Ini kan diomong relasi habis membagi. A habis dibagi B. Berarti B ya, itu habis dibagi A. Jadi B per A sama dengan M. Berarti kita kalau cari B sama dengan M dikali A. Kenapa? A-nya itu nyebrang ke seberang. Kalau nyebrang dari bagi jadi kali. Ini gampang banget ya. Ini SD bisa harusnya ya. Kemudian C dibagi B. C dibagi B itu sama dengan N. Maka kalau C itu berarti N dikalikan B. Karena B-nya nyebrang. Dari dibagi nyebrang jadi kali. Sampai situ paham? Kalau nggak paham nanti tanya lah ya ke anak kelas 6, bisa lah itu ya. Kalau kalian belum bisa berarti kalian mungkin SD kemarin tidur gitu ya. Kemudian dari sini kita disuruh nyari C. C-nya berapa, Bu? Ketika diketahui B sama dengan MA dan C sama dengan NB. C-nya berapa, Bu? B-nya diganti nilainya jadi MA. Jadinya C sama dengan NMA. Sehingga kalau begini, pasti A ini habis membagi C. Ya. Ya, Mas Wasta. Lanjut ya. Lanjut. Sifat menghantar, graf. Ini langkah yang graf-graf nanti aja deh bareng Pak Angga ya. Stangkup simetri dan tolak stangkup asimetri. Relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika A, B itu anggota dari R, maka B, A juga anggota R. Untuk AB itu anggota A. Oke, aku coba menelaah. Jadi intinya A, B atau B, A itu sama-sama anggota R. Sehingga bisa disimpulkan baik A, B ini pasti dia adalah anggota himpunan A, maka disebut setangkup. Nah, kalau misalnya dia itu tidak setangkup, Oh, masker kok ya.
Masker loh. Oh, baik banget ya. Setangkop dan tidak setangkop. Ini kayaknya bisa dipahami sendiri ya, karena nggak bisa coret-coret juga sih. Kayaknya kalau kayak gini ini harus coret-coret. Jadi Anda baca sendiri di sini, dipahami gitu aja deh. Saya nanti carikan UTS yang kalian bisa aja deh, kira-kira mudah aja ya. Kayaknya juga saya ambilnya dari sini aja deh. Ya. Lanjut. Relasi inversi. Relasi inversi, misalnya R adalah relasi himpunan A ke himpunan B. Inverse-nya maka dilambangkan dengan R-1 ya. Kalau inverse berarti kebalikannya gitu ya. Makanya dia lambangnya R-1. Jadi R-1 itu adalah B, A ya. Jadi karena dia inverse-nya kebalikannya. Kalau awalnya A ke B ya, A dihubungkan ke B, maka inverse-nya apa? B dihubungkan ke A gitu. Jadi B, A di mana A, B adalah anggota dari R ya. Lanjut. Misalnya lagi kita punya P sama Q, jika kita definisikan relasi R P ke Q dengan ini ya, syaratnya seperti ini di mana P habis membagi Q. Otomatis P habis membagi Q, berarti 2,2 jelas masuk. 2,4 jelas masuk, 4,4 masuk. Ini kayaknya enggak itu ya. Kalau menurut saya yang bagus tuh 2,2, 2,4, 2,8 ya. Baru setelah itu 3,9, 3,15, baru 4,4, 4,8 itu kayak lebih mudah sih. Jadi apa ya? Jadi saya ngaliinnya gampang gitu ya. Nah, inversnya bagaimana? Dari relasi R, yaitu Q ke P dengan ini tadi. Ya, jadi dibalik. Q adalah kelipatan dari P, maka kita peroleh. Kok ini udah itu ya? Oh. Jadi kalau Q adalah kelipatan dari P, maka ya berarti 15,3, 15,3, 9,3, terus ada 8,4, 8,2, terus ada lagi kan, ini kan dibalik gitu ya, 4,2, terus 4,4, terus 4,2, terus 2,2 dan sebagainya, kayak gitu sih. Ini suruh ngitung sendiri ya. Jika M adalah matriks yang berdasarkan relasi R, jadi kalau misalnya kayak gini ya, jadi di sini kita tahu barisnya itu ada 3, baris 3 nih. Terus kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau inverse-nya apa? Kalau di matriks itu nama inverse menjadi namanya transpose ya. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jatuhnya apa? Pada matriks M. M ini berarti kan ukurannya adalah 3 kalikan berapa nih? 5 gitu ya. Berarti nanti matriks transposnya adalah 5 dikalikan 3 gitu, ya. 5 baris, 3 kolom kayak gitu. Jadi ini cuma dibalik gitu loh kayaknya. Paham kan ya sampai sini ya? Paham lah. Paham Bu, gampang. Gampang Bu. Paham Bu. Mos. Ini mau sama isu. Pokoknya soko baris dari kolom, kolom dari baris. Terus ada mengkombinasikan relasi, ini juga ada. Ini tapi kemarin saya lihat tugasnya nggak serumit ini ya kayaknya ya. Apakah sudah malas ya untuk mencari gitu ya? Tulis yang gampang aja lah, kertas folio gitu ya. Sepertinya begitu. Gitu. Ya. Jadi ini, aku tertarik untuk mengajar yang ini. Jadi langsung, kalau sudah baca ya, kalau sudah baca kan nggak perlu dijelasin semua. Relasi R1, R2, di mana saya punya matriks.
Nah, R1 itu dia 100, 101, 110 gitu ya. R2 010, 011, 100 gitu ya. Nah, digabungin antara matriks R1 dengan R2. Nah, matriks gabungan ini atau union ini tadi itu sama dengan MR1 atau MR2. Sehingga hasil matriksnya itu yang penggabungannya. Gitu ya. Penggabungannya yang mana? Penggabungannya berarti kalau ada 111 digabungin berarti dia jadi 111. Kemudian yang 0 otomatis terisi ya, terisi karena ada ini. Digabungin kan? 111. Kemudian yang ini 0 yang di atas sama 0 yang di bawah tidak ada, sama dengan R1 dengan R2 sama kan, dia 0 juga, tengahnya yang 1. Jadi matriksnya hasilnya adalah 110, 111, 110 untuk yang di sini. Kemudian yang ini adalah irisan kan kemarin. Jadi MR1 itu adalah irisan dari R2 gitu ya. Nah, dia bisa jadi atau dan MR1 dan MR2. Jadi kalau gini kan dan, kalau gini kan atau. Nah, kemudian dapatnya irisannya berapa? Ya dikurangi aja. Ya, kurangi aja ini. Ini kan nggak ada irisannya. Berarti yang ada apa jadinya? Kan 1, 1. Ini 0, 1. Berarti irisannya ya 0, 0 gitu ya. 0, 0 dia. Terus ini ada 1. Berarti ini yang termasuk irisan. Kemudian dari yang di sini, ada nggak dia yang sama? Oh, nggak ada, Bu. Makanya dia tengahnya jadi 0, 0, 0. Kemudian di sini, sama nggak? Oh, sama, Bu. Yang sama yang mana? Yang 1 di tengah. Ya udah, 1. Yang di sini tadi yang sama adalah 1 yang di pojok sebelah kiri gitu ya. Jadi hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 seperti itu. Kayaknya sih ini lebih mudah gitu ya. Keluar lah ya ini. Lanjut komposisi relasi. Rumah saya mati lampu ternyata ya. PLN ya. Apa saya nggak tahu apakah yang lainnya juga mati lampu. Cuman di tempat aku mati lampu ini. Apakah itu menandakan kita harus segera menyelesaikan ini gitu ya? Mungkin nggak boleh ngajar, Bu, gitu ya. Oke, fungsi ini nyampe nggak ya sampai fungsi? Saya kok khawatir nggak sampai fungsi. Bentar, fungsi ini sampai mana? Relasi, ini bisa ya. Jadi kalau relasi itu intinya kalau kita bikin diagram panah, kita punya ada tiga ini, kita hubungin aja gitu ya. Seperti itu sih. Kayak gitu, aku mau ngejar yang ini. Ini contoh ya, contoh. Query, seleksi, proyeksi. Ini fungsi sih. Yang ini tahu nggak sih, yang ini? Yang proses ini. Ini sebenarnya kalau relasi-relasi seperti ini nanti erat hubungannya sama basis data. Ya, basis data itu. Terus ada nanti sistem informasi administrasi basis data semacam kayak itu. Jadi kalau misalnya kalian buat tabel, intinya tabel itu dia menghubungkan ke tabel yang lain. Nah, relasinya bagaimana? Begitulah, kurang lebih begitu. Jadi misalnya kamu bikin sebuah tabel, nah tabel itu himpunannya apa aja sih? Oh, himpunannya terdiri dari nama orang, Bu. Nah, nama orang ini ternyata dihubungkan lagi sama tabel setelahnya. Tabel setelahnya ini apa? Alamat. Nah, kalian tuh kayak bikin kayak panah-panah gitu loh, Re. Jadi
oh Amir nih rumahnya di sini nih gitu. Jadi Amir ini punya rumah, jadi dia merelasikan antara tabel nama dengan tabel alamat gitu, intinya begitu. Jadi mata kuliah ini itu kalau yang kita lihat relasi menghubung-hubungkan yang ini, saya jadi teringat pada mata kuliah basis data. Tapi yang basis data itu yang ngajar bukan saya gitu ya, ngajar mungkin Bu Betty atau siapa gitu. Seperti itu. Jadi anggap aja ini kita punya tabel gitu ya. Tabelnya ini nama, terus ini ada alamat gitu kan. Amir nih punya 2 rumah gitu. Rumahnya di mana? Satu rumahnya yang di Banyuwangi, satunya dia ngekos. Ngekos di mana? Ngekos di Jember, daerah Masrib. Nah, jadi dia Amir ini nanti dia punya 2 relasi nih, ke yang Banyuwangi sama yang ke kosan. Kayak gitu loh. Ya, sampai sini rada dong ya. Dong ya, kayak gini ya. Jadi intinya dia ada tabel. Nah, ini dihubungkan tabelnya. Itu nanti di kuliahnya basis data kayaknya. Basis data itu. Itu karena ini aku teringat ini. Jadi kalau misalnya kita bikin relasi mahasiswa, di sini ada NIM sendiri, ada nama, matkul, nilai. Nah, ini masing-masing adalah tabel-tabel sendiri. Nah, kita merelasikan Amir, nah sama-sama Amir kan. Nah, ini ada Amir 2, Bu. Nilainya sama, matkulnya beda, Bu. Nilainya juga beda, Bu. Nah, itu relasinya kayak gimana? Kayak gitu sih. Lebih ke gitu aja. Ya. Paham ya? Tutup ini paham nggak? Paham ya? Jadi ini ada, kalau kita bikin kayak begini, kita bikin ke sini, ini ada NIM, ada nama, ada mata kuliah, ada nilai, kayak gitu. Nah, ini dibikin seperti itu, kayak gitu. Ya, semoga paham sih, saya yakin. Pinter-pinter kok. Itu kan, basis data atau database adalah kumpulan tabel. Itu kan, benar kan ya? Salah satu model basis data adalah model basis data relasional atau relational database gitu ya. Model basis data ini berdasarkan konsep relasi NRI gitu ya. Nanti kalian mungkin bisa nyambungnya, oh ini nih yang maksudnya Bu Fani kayak begini nih gitu ya. Tapi di mata kuliah basis data. Aku nggak ngerti. Basis data itu semester 2 ya? Semester 2 atau semester 3 ya? Semester 2, Bu. Semester 2, ya? Bu. Harusnya diajarin ya. Udah ya. Siapa yang ngajar? Pak Rian, Bu. Oke. Kita lanjut aja ya. Ini tadi aku bacain aja deh. Pada basis data relasional, satu tabel menyatakan satu relasi. Setiap kolom pada tabel tersebut disebut atribut. Jadi, tiap kolom pada tabel tadi itu disebut atribut. Daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Jadi, tiap tabel ini itu adalah sebuah file. Ya. Satu baris data pada tabel menyatakan sebuah record. Nah, dan setiap atribut menyatakan sebuah field. Secara fisik, basis data adalah kumpulan file-file, sedangkan file-file adalah kumpulan record. Jadi setiap record terdiri dari sejumlah field. Jadi intinya yang pertama yang paling kecil adalah field, kemudian record, habis record ada file, dari file-file ada basis data. Nah, atribut khusus pada tabel yang mengidentifikasikan secara unik elemen relasi disebut kunci atau key. Nah, operasi yang dilakukan terhadap basis data dilakukan dengan perintah pertanyaan yang disebut query. Contoh query. Tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, atau tampilkan daftar nilai mahasiswa dengan NIM berapa. Ya, tampilkan data mahasiswa yang terdiri atas NIM dan mata kuliah yang diambil. Jadi dia bersifat pertanyaan. Query terhadap basis data relasional dapat dinyatakan secara abstrak dengan operasi pada relasi NRI.
ada beberapa operasi yang dapat digunakan. Pertama, seleksi, proyeksi, dan join. Oke. Seleksi. Operasi seleksi memilih baris tertentu dari sebuah tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Operasinya adalah tahu. Ya, ini tahu. Misalkan pada relasi mahasiswa, kita bisa menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Operasi seleksinya atau notasinya itu tahu matkul sama dengan petik matematika diskrit, kemudian dalam kurung mahasiswa. Hasilnya adalah mata kuliah matematika diskrit itu kodenya apa? Sepertinya begitu ya. Terus Amir itu namanya ya. Kemudian matematika diskrit nilainya apa? A, gitu ya. Dan selanjutnya kayak gitu. Lanjut itu yang proses seleksi. Jadi dia kayak istilahnya kalau di Word itu kita kayak find gitu kali ya. Find gitu ya, nyari find mata kuliah ini nih. Kita kalau nyari atau di Excel lah cari mata kuliah ini kodenya berapa, akan muncul tuh. Kita kayak sortir gitu loh, ya kayak sortir. Oh, matematika diskrit ini ada namanya Amir, terus ada Hamdan, ada dan sebagainya kayak gitu. Proyeksi memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Jika ada beberapa baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu kali. Oke. 3.5, 3,6. Jadi kita punya tabel yang ini dan tabel yang ini. Di sini ya, Amir ini ada 2. Amir ini ada 2, Sakti ada 1, Irwan ada 3, kemudian Cecep ada 2, Hamdan ada 4. Nah, di tabel 3.6 ini kita proyeksikan. Jadi yang namanya sama, dia muncul cuma sekali. Jadi Amir sekali aja, Santi juga sekali, Irwan, Ahmad, dan Cecep, juga Hamdan itu juga sekali. Jadi nama-nama yang mirip-mirip ini jadikan satu, seperti itu. Kemudian join. Join itu adalah join menggabungkan dua buah tabel menjadi satu. Bila kedua tabel tersebut mempunyai atribut yang sama, jadi punya macam mirip gitu ya. Contoh. Di sini ada 3.7 yang ini, terus ada 3.8. Jadi pertama ada 3. Ada 3 kolom. 3 kolom kurang gede ya, bulat ya. Jadi ini ada 3 kolom, ada NIM, nama, JK. JK ini apaan? Oh, jenis kelamin. Sorry. JK bukan Pak Jokowi ya. Jadi JK itu jenis kelamin. Jadi di sini ada Hananto, Guntur, Hedi, Harman, Karim. Oke. Nah, tabel 3.8 dia ada 4 kolom. Ketambahan matkul nilai gitu ya. Sama juga ini ada Hananto juga, Hedi, Harman, Junaidi, Fariska. Berarti agak berbeda nama di sini yang diambil. Nah, kemudian kalau di join jadinya berapa? Bagaimana gitu ya. Nah, di sini yang Hananto otomatis gitu ya. Hananto karena dia di sini ada 2, dijoinkan, maka Hananto keluar 2. Dia berjenis kelamin laki-laki 2 kali. Dia mengikuti mata kuliah algoritma dan basis data dengan nilai A dan B gitu ya. Nah, kemudian Hedi di sini kebetulan sepertinya nih H aja yang disorot ya. Hedi dia ikut kalkulus 1 aja gitu ya. Dan dia juga wanita, nilainya B. Kemudian Harman di sini laki-laki. Kemudian di sini dia mengambil 2 mata kuliah yaitu teori bahasa dan agama. Jadi dia muncul. Intinya adalah tabel 1, tabel 2 digabung. Udah gitu aja. Hasilnya bagaimana? Kayak begitu. Sampai sini kayaknya paham ya. Kalau yang ini proses seleksi. Kalau seleksi itu berarti dia milah-milah atau sortir. Kamu nyortirnya apa dulu nih? Matematika diskrit. Ya udah matematika diskrit. Siapa aja yang ngambil matematika diskrit itu yang muncul. Itu seleksi. Tapi kalau proyeksi dia itu nama-nama yang sama itu dimampatkan jadi nama satu nama. Gitu. Tapi kalau join jadi ada tabel yang berbeda di join otomatis misalnya kolomnya nambah gitu ya jenis kelamin dan matkul nilai jadi 1 gitu. Jadi kayak istilahnya digabungin antara tabel pertama dan tabel kedua kayak gitu.
Kemudian kita sampai ke fungsi. Ini berapa? Pun halamannya sampai 100 loh, Ren. Aku kayak semaput ini. Ya Allah. Oke ya. Oke, aku sekuatnya ya. Sekuatnya menjelaskan sampai mana ya. Kita sambung minggu depan. Fungsi. Yang pertama, A dan B adalah himpunan. Ya, relasi biner fungsi dari A ke B gitu ya. Ngitungnya nulisnya gimana, Bu? Jadi ngitungnya atau nulisnya itu adalah F.2 A. Ini artinya menghubungkan gitu ya ke B. Jadi F memetakan A ke B. A itu sama seperti tadi, domain daerah asal dari F, dan B adalah daerah hasil atau kodomain dari F juga. Nah, F-nya adalah fungsi. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita bisa menulis jadi F dalam kurung A sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan B dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Kemudian FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A. Dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Ribet banget nih aku. Kayaknya anak contoh ya. Himpunan yang berisi nilai pemetaan F disebut jelajah atau ring dari F. Perhatikan jelajah F. Jadi kita punya dua himpunan A dan B. Dia ada satu notasi, di sini ada A kecil, B itu punya satu notasi juga B, dan dia dihubungkan. Nah, penghubungan ini disebut dengan F atau jelajah ring tadi. Fungsi adalah relasi yang khusus. Setiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Frasa dihubungkan dengan tepat pada satu elemen di dalam B. Berarti jika A, B anggota dari fungsi F tadi, dan A, C itu anggota juga dari fungsi F, maka bisa dikatakan nilai B sama dengan nilai C. Seperti itu. Lanjut. Kemudian fungsi dapat dispesifikasi dalam bentuk pertama hubungan pasangan terurut seperti pada relasi. Kemudian yang kedua adalah formula pengisian nilai assessment gitu ya. Contoh fx. Fx sama dengan 2x tambah 10. X-nya berapa? Nah, itu kaliin aja ya. Kemudian kata-kata. Misalnya F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit satu ke dalam suatu string biner, atau misalnya bisa dibuat dalam kode source code gitu ya. Function jadinya function absolute, x nilainya integer, dia integer juga, biginnya x kurang dari 0, dan absolutnya sama dengan nilai x, else-nya absolutnya sama dengan x. Absolut ini mungkin semacam apa itu namanya? Notasi apa ya namanya? Apa namanya? Notasi apa ya? Aku lupa. Simbol apa deh? Apa biasanya kalau kita bikin sebuah A sama dengan itu apa namanya A-nya? Kalau misalnya kita ngoding A itu apa? A sama dengan bla 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 apa itu? Itu apa ya? Variabel. Iya benar. Variabel. Ya wis ngerti yo. Berarti di sini absolutnya adalah variabel gitu ya. Bukannya agak centok gitu ya. X-nya di sini juga variabel juga. Gitu. Sepertinya begitu. Oke, ini relasi. Bau banget. Jadi fungsi I1, U, 2, V, 3, W. Pasti bisa dibilang himpunan A itu nilainya 1, 2, 3, sementara himpunan B itu anggotanya U, V, W. Gitu ya. Fungsi dari A ke B. Di sini F1 sama dengan U, ya kan? Benar kan? 1 sama dengan U, F2 sama dengan V, F3 sama dengan W. Daerah asal dari F adalah A, daerah hasil adalah B. Jelajahnya dari F adalah U, V, W. Jelajahnya itu yang relasinya itu ya.
Nah, ini sama halnya dengan hasil dari himpunan B, kayak begitu sih. Ini kayaknya bisa ya. Bisa lah ini. Lanjut aja. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi kita punya himpunan A, anggotanya A, B, C, D, kemudian himpunan B, dia 1, 2, 3, 4, 5 ini tadi, dia dihubungkan sesuai dengan, apa itu namanya, contohnya gitu ya. Jadi kalau A berarti dia ada hubungan dengan 1 gitu ya, kemudian B dia ada hubungan dengan 3, kemudian C dia hubungan sama 5 dan D hubungan dengan 2. Yang tidak punya hubungan berarti 4 aja. Lanjut. Fungsi 1 ke 1. Jadi relasi. Oke, tapi relasi. Aku bingung. Relasi F. Kita punya relasi fungsi ini. Oke. Kan 1, W, 2, U, 3, V. Oke. Kemudian kita punya tambahan lagi di sini. Jadi himpunan B itu anggotanya ternyata nggak 3, tapi 4 di sini. Adalah fungsi 1 ke 1. Tapi relasi ini bukan fungsi ke 1 karena F1 sama dengan F2 sama dengan U. Ini maksudnya gimana ya? Oh, bisa jadi sorry. Fungsi F dikatakan 1 ke 1 atau one to one atau injektif jika tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi himpunan A ini dia memetakan satu-satu. Tapi kalau misalnya dia memetakan kedua, dia disebut bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena di sini sama-sama, kalau yang di sini kan satu-satu. Kenapa? Karena 1 itu pasti dipetakan ke W. Terus 2 pasti dipetakan ke U, 3 pasti dipetakan ke F. Sementara yang fungsi di bawahnya ini, 1 itu dihubungkan dengan U, 2 juga dihubungkan dengan U, sementara 3 dihubungkan dengan V. Sehingga dia ini tidak merupakan fungsi 1 ke 1. Kenapa? Karena F1 dan F2 itu nilainya sama, yaitu U. Begitu. Lanjut. Sampai jam biru, sampai jam 11 saya ya. Garing gigi aku ya. Saya rasa sampai sini aja deh. Sampai. Ada pertanyaan atau bingung, Bu? Ayo. Ya apa? Testimoni ini saja dua matematika ya. Boleh di slide di buku. Enak sih modelnya iku Bu ditulis ya pakai kapur pakai apa namanya spidol gitu ya. Jadi aku masuk Bu ini kudu Bu gitu kan. Iki aku sih apresiasi ya sama yang buka kameranya ya. Yang nggak buka ini loh aku bertanya-tanya. Iki ngerungokno apa enggak guyu-guyu tame apa jare Bu Fani ngomong gitu. Nah, tadi saya sempat gitu ya liatin beberapa gitu ya. Dasar-dasar gitu ya itunya ya. Makanya cuma 2 lembar cukup lah Bu, 2 lembar itu Bu. Jadi kira-kira mungkin kalau lihat dari slide-nya yang ITB itu yang kira-kira mudah dipahami itu yang saya tulis lah Bu gitu ya. Sepertinya sih begitu gitu ya. Sepertinya begitu. Kebetulan aku belum sempat bikin ininya ya. PPT-nya juga karena saya sibuk luar biasa ini. Nah, ini dari 128 ini cuma 1/4 nggak sampai ya. 1/4 aja buka kamera lainnya tuh loh. Saya tuh heran. Apa tidur ya? Apa ngopi-ngopi? Apa coba zoom-nya dinyalakan terus habis itu ditinggal gitu ya? Ruwet ya. Ya udahlah ya. Saya sih tidak memperdulikan itu adalah tanggung jawab kalian. Kan udah gede ya, kan? Udah mahasiswa. Mau dengerin boleh Bu, boleh. Mau nggak dengerin boleh Bu, boleh. Yang penting absensi, yo. Pas daring ini sih penting absensi ini aja lali, yo. Kayak gitu.
gitu. Kalau di kampus boleh nggak Bu? Saya nggak dengerin. Boleh. Saya hadir aja Bu, cuman duduk di itu apa di meja boleh nggak Bu? Boleh, terserah. Kalau saya sih terserah ya, gitu ya. Saya nggak mau kayak, ayo Sultan, dengerin, coba kerjakan, gitu ya. Misalnya kayak gitu. Enggak, aku nggak mau kayak gitu ya, bodo amat. Yang pinter kamu, yang nggak pinter juga kamu, jadi terserah, gitu ya. Mahasiswa tuh kayak gitu, jadi nggak dengerin ya ini ya, tok gitu, enggak deh, terserah ya, terserah kalian ya. Kalian sudah punya bisa untuk menentukan hidup kalian sendiri. Mau pinter ayo, pinter juga terserah. Nilai juga terserah. Pokoknya Bu Fani sih berharapnya UTS-nya bisa ngerjakan kayak gitu. Terserah. Mau dengerin boleh, nulis boleh, apa boleh terserah. Atau sistem SKS Bu, boleh terserah. Yang penting UTS-nya bagus. Karena nanti di akhir saya nggak mau ada tiba-tiba WA. Assalamualaikum Bu Fani. Mohon maaf nilai saya kurang. Apa bisa Bu ada tambahan nilai? Nggak mau aku ya. Nggak gelem. Aku nggak gelem Ibu. Nggak gelem. Ya. Aku maunya sudah nilai yang ada di situ sudah fix. So, ya. Itu. Jadi saya nggak mau nerima ada PM pribadi, mohon maaf Bu, saya dimarahi Ibu Bapak saya karena nilai saya C Bu, gimana ya Bu, apa ada tugas tambahan? Aku nggak mau, ya, aku tidak mau kayak gitu, oke ya? Jadi pokoknya gimana pun caranya, mau belajar kayak gimana, mau SKS, fotokopi, terserah. Yang penting UTS, UAS bisa mengerjakan nilainya baik, gitu ya? Ada pertanyaan? Jelas? Saya Bu, Jelas. izin bertanya. Izin bertanya, Mas siapa Tarik? Sebenarnya saya ini mau bertanya, ini bingung mau bertanya apa Bu gitu sebenarnya. Nah, semoga aku bisa jawab ya. Kan kamu bingung. Semoga aku bisa jawab gitu. Apa? Gimana? Sebenarnya bukan pertanyaan sih Bu. Saya lebih ke saran untuk ke gitu. Ini maksudnya saran buat Bu Fani? Enggak Bu. Oh, saran buat Bu Fani. Oke. Gimana Mas? Jadi saya rasa untuk matkul matematika diskrit ini, matkulnya ini logika dari matkul yang lain itu ada di sini. Iya betul. Terus? Jadi saya harap itu matkul ini lebih berkoordinasi lagi dengan matkul yang lain. Jadi seperti kemarin Bu ada tugas struktur data tentang matriks. Nah, jadi kami bingung Bu ngerjakannya ini gimana gitu. Soalnya materinya kami belum dapat gitu. Belum diajari. Oke. Nah, seperti itu Bu. Jadi saya harap matematika diskrit ini lebih mendahului gitulah Bu. Lebih mendahului. Berarti aku kemarin sakit itu salah gitu ya. Kayak aku kasih tugas deh Mas Tari. Gitu juga Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu. Gitu ya. Oke Mas Tari. Gitu. Oke gitu. Oke boleh. Terima kasih sarannya. Tapi satu hal. Oke Bu. Mahasiswa ya? Enggak. Bukan SMA kan? Enggak Bu. Bukan SMA. Tahu nggak perbedaannya anak SMA sama kuliah apa? Coba. Sama-sama belajar kan Bu? Sama-sama belajar. Itu kan persamaannya. Perbedaannya apa coba? Sama sih Bu, kalau saya rasa. Sama. Ada yang tahu perbedaannya anak mahasiswa dan anak SMA? Lebih mandiri mungkin. Lebih mandiri. Kalau mahasiswa mandiri Bu. Mandiri dalam hal apa? Materi sama belajarnya. Loh, itu temanmu ya yang menjawab ya, bukan aku loh ya. Oke ya, temanmu loh ya Tarik ya. Tarik temanmu loh ya. Jadi tapi kan sebentar. Mandiri itu betul. Ya. Malah justru kalau saya boleh cerita, di tempat saya dulu ketika saya kuliah, itu nggak ada dijelasin gitu. Saya cuma dikasih PPT, kamu suruh belajar. Nah, belajar. Besok kuis, udah gitu. Terus saya nggak bisa dong Bu, materinya nggak ada. Punya Google ya.
Nah, punya Google, PDF ada, belajar sendiri. Coba ditanya. Kalau Tarik mengharapkan dosen itu harus ngajarin materinya dari A, B, C, D, terus Bu, itu sama dengan anak SMP, SMA. Nah, dirimu mau tak samain dengan anak SMP atau SMA tidak? Itu Tarik, ya. Bukan seperti Kalau itu, anak, Bu. bentar dulu, belum selesai. Ya, anak SMP dan anak SMA itu semuanya materi dari gurunya. Oke, dia akan duduk diam, mendengarkan materi, mendengarkan, kemudian, oh iya, guru saya hari ini menjelaskan ABC. Mahasiswa bagaimana? Apakah seperti itu? Tidak. Mahasiswa itu mengejar, bukan menunggu. Oke? Ya, mindset-nya harus dirubah. Kenapa Bu Fani? Kemarin 2 hari yang lalu sakit, nggak datang. Materinya di e-learning ada nggak? Ada Bu. Ada kan materinya di e-learning. Kecuali Anda anak kelas internasional. Kelas internasional itu materinya belum saya bagi. Anda bisa bicara begitu. Bu, saya belum diajari Bu, materinya belum ada. Tapi anak reguler ini setahu saya e-learningnya ada deh. Kenapa nggak belajar sendiri? Kenapa nggak cari sendiri? Why? Kayak gitu ya. Bu. Saya paham. Anda ingin matematika distrik ini kan mata kuliah dasar, Bu. Mata kuliah dasar yang harusnya menunjang mata kuliah lain. Betul. Betul itu. Tapi apakah saya harus mendahulukan? Kalau misalnya disuruh mendahulukan, kan aku nggak tahu ya mata kuliah struktur data, basis data, itu sampai mana ya? Aku nggak tahu itu. Masalahnya saya nggak ngampu itu. Kalau saya disuruh, kalau bisa Bu, materinya Ibu tuh lebih dulu Bu. Waduh, berarti kan saya harus ikut mata kuliahnya bapaknya itu ya. Biar tahu, oh bapaknya hari ini ngajar matriks. Berarti sebelum bapaknya saya harus ngajar matriks dulu. Gitu berarti. Gitu ya berarti. Seperti itu? Bukan seperti itu, Bu. Jadi kan gini, Bu. Kami sebagai mahasiswa ini kan berhak mendapatkan materi yang seharusnya kami dapatkan, seperti itu, Bu. Bukannya saya menjelek-jelekan Bu Guru. Mohon maaf, Bu, sebelumnya kalau Ibu merasa tersinggung. Jadi seperti itu, Bu. Saya seharusnya mendapatkan materi yang kami seharusnya dapatkan. Loh, kan iya makanya saya tanya. Makanya saya tanya. Gitu. Iya, betul. Saya cuma tanya, apakah materi matriks dan relasi itu tidak ada di e-learning? Coba dijawab. Ada nggak? Iya, ada. Ada kan? Rasanya belum ada. Ada kan? Loh, kalau tidak ada, apakah Anda harus menunggu saya mengajar baru Anda belajar? Tidak. Kalau tidak, berarti Anda harus belajar untuk mengejar mata kuliah itu. Begitu kan? Saya tahu Anda juga bayar, saya tahu. Anda bayar SPP, saya tahu. Rata-rata itu enggak semua, Mas. Saya dulu pernah kuliah kok. Bagaimana lalu jika ada dosen di suatu universitas, dia hanya ngasih materi nyok. Tugasnya A, B, C ya, besok kuis. Lalu Anda mengharapkan apa? Mengharapkan bapaknya ngelesin gitu ya? Ngajarin gitu ya? Nggak bisa, Mas. Di sekolahan yang dewasa seperti perguruan tinggi, itu mahasiswa wajib untuk belajar mandiri. Apabila Anda tidak paham dengan materinya Bu Fani sampaikan, Anda harus cari sendiri. Karena poinnya memang seperti itu. Gitu loh. Misalnya nih, jelasin nih, matriks gitu ya. Ini matriks harusnya ada matriks yang perkalian matriks, Bu. Penambahan matriks, Bu. Ya. Tapi kan ternyata di slide yang tadi nggak ada ya. Ya kan? Ada yang perkalian matriks, transpose, kan nggak ada itu ya. Terus kamu tahu dari situ dari mana? Yo cari. Yo, ojo males nyari. Yo. Gak gelem kan di arek SMA gak gelem kan? Bu mahasiswa, Bu. Udah punya alma mater kok.
Politeknik Negeri Jember. Ya boleh dewe. Ya. Itu ya Mas Tarik ya. Jadi Anda belajar itu jangan menunggu dosennya. Ya, kalau Anda menunggu dosennya, Anda terlambat. Nggak pinter-pinter. Oke, Bu. Itu ya Mas Tarik ya. Oke, Bu. Terima kasih. Saya izin Bu. Mungkin dari Mohon teman-teman maaf sebelumnya, Bu. Ya. saya mohon maaf Bu. Mungkin tadi itu Lore kayak suara dari teman-teman Bu. Kita kan saya nggak bela siapa-siapa. Maksudnya dalam artian saya nangkep maksudnya Bu Fani bahwa kita harus mandiri sebagai mahasiswa. Nah, tapi mungkin teman-teman kesulitan buat nyari keywordnya Bu. Jadi saya minta saran dari Bu Fani sebagai dosen yang pernah kuliah. Jadi cari keywordnya buat materi itu seperti gimana? Seperti apa? Oke. Sekarang gini, kamu mata kuliah apa? Mata kuliah apa ya? Cari. Oh, mata kuliah saya struktur basis data. Cari di Google. Cari contoh. Ini aku harus nyontohnya juga ya. Saya dulu malah kuliah itu memang begitu ya. Kalau di tempat saya memang apa ya, harus cari sendiri. Contoh, struktur basis data. Oh, matriks ya, tadi ngomongnya matriks. Matriks. Oke, matriks. Ini ada contoh Wikipedia, ada materi matriks lengkap, materi operasi matriks, ada pengenalan matriks dalam matematika, bisa dicari. Nih, contohnya ada ya. Contohnya di sini ada penjumlahan, pengurangan, ya seperti ini ada ya. Cuma masalahnya kamu bisa baca atau enggak, gitu aja kan. Sebenarnya kan masalahnya di situ. Nih, kalau saya punya matriks A, B gitu ya. Ada 1, 4, 3, 5, 3, 6. Ditambah gimana? Coba dilihat. 1 tambah 3, 4 tambah 6, 2 tambah 4, 5 tambah 7, 3 tambah 5, 6 tambah 8. Hasilnya berapa? Muncul. Apakah segini? Kurang? Kalau kurang bisa cari di YouTube. Ya, YouTube. Oke. Tutorial belajar matriks. Tutorial belajar matriks. Ini ada cara cepat belajar matriks, penjumlahan dan perkalian. Matriks part 1, orde, elemen, baris, dan kolom. Ini bahkan ada yang dari kelas 11. Ada. Cari di sini, bisa ya. Ini kan bisa kan Kuiper. Matriks inverse ini malah, matriks inverse. Kita bisa cari di sini. Ya. Terus kemudian dari tiap kita lihat YouTube tadi, kita lihat blog tadi, apakah Anda sudah membuat semacam ringkasan materinya atau tidak? Kayak gitu kan? Kayak gitu sih, kalau menurut saya. Untuk biasanya kan kayak ada jurnal-jurnal gitu Bu. Jadi untuk cari keywordnya jurnal itu. Oke, jurnal sekarang. Jurnal. Nyari jurnal apa dulu Mas? Contoh. Jurnal ya, saya jurnal. Oke, pinter ini. Semester 2 udah tanya jurnal. Luar biasa. Scholar ya. Scholar Google. Nyari. Jurnal siapa? Contoh. Namanya apa? Misalnya. Apa ya kalau basis data atau sistem informasi lah. Ya, sistem informasi. Aku nggak tahu. Udah diajari belum ya sistem informasi? Udah ya? Atau lihat sistem informasi udah ya? Nah nih. Ada sistem informasi manajemen, ini ada sistem informasi, misalnya sistem informasi apa ya? Kayak apa? Mata kuliah? Oke, aku nggak ngerti sih sistem informasi itu apa ya? Apa aja yang dibuat? Nah, peranan ini, peranan sistem informasi dalam perguruan tinggi, contoh bisa jadi. Ini diklik open new tab ya. Kebetulan dia open access jurnal ya. Kemudian kamu bisa lihat di sini ada namanya download ya. Download. Klik download ya. Langsung ketemu. Srek. Atau lagi ada lagi. Ini luar biasa ya.
semester 2 udah disuruh nyari jurnal ya. Penjadwalan mata kuliah. Ya, ada kan? Ada. Langsung aja tulis saja. Penjadwalan mata kuliah, taruh di Scholar, muncul semua nih. Ada metode penjadwalan, ada optimasi penjadwalan mata kuliah dan sebagainya. Diklik Mas, diklik ya, diklik. Kalau misalnya jurnalnya berbayar gimana Bu? Kan ini kan nggak bisa. Mas Pastan. Aku disolat-solat ya. Nah, misalnya kalau jurnalnya berbayar gimana? Gitu kan? Kan saya kalau berbayar nggak bisa, Bu. Klik ini. Debian RS. Ya. Contoh. Ini contoh aja sih. Tolong jangan malas untuk mencari gitu ya. Ini nggak bisa, kenapa? Karena ini repository. Kalau repository seperti ini berarti dia otomatis adalah skripsi. Kalau skripsi nggak bisa di-download. Ya, kalau yang ini penerapan logika fuzzy mungkin. Jurnal, artikel, cuma gini-gini doang. Bisa. Ya, Boleh. bisa ya. Boleh. Kemudian ini ada PDF. Ini contoh yang berbayar bisa. Yang nggak berbayar, sorry, gratis. Kalau yang berbayar gimana? Klik doi-nya. Doi-nya yang mana? Doi-nya itu yang ini. Udah, lihat genesis, udah sertifikasi artikel, search. Sebenarnya itu bukan kalian yang nggak bisa cari keywordnya ya. Kalian nggak ngerti aja apa yang dicari. Kalau menurut saya sih gitu. Nah, ini kan nggak bisa, not found. Why? Kenapa? Karena jurnal-jurnal Indonesia itu rata-rata dia open access. Jadi nggak bisa dia, nggak ada yang berbayar gitu. Tapi kalau misalnya saya cari yang berbayar, contoh jurnalku dewe ya, Rek ya. Contoh. Oke, ini saya contoh aja. Ada beberapa jurnal itu yang berbayar. Seperti ini. Jadi dia nggak open access, jadi dia berbayar. Kalau kamu download ini, kamu kena biaya. Maka dari itu doi-nya harus di-copy, pakai libgen, kemudian kamu gini, dan muncul nih organizer tuh, udah, send hub. Ya, send hub, udah dia muncul nih. Tinggal kamu download aja. Kayak gitu. Menurut saya, bukan Anda tidak bisa, tapi Anda nggak paham apa yang mau dicari. Itu sih. Ya, Mas Eldian saya. Menurut saya itu bukan kalian itu nggak bisa cari, tapi nggak tahu apa yang mau dicari. Itu masalah. Apakah itu masalah saya? Ya nggak, bukan masalah saya, itu masalah Anda sendiri. Masalahnya tiap kuliah Anda dengerin nggak? Nulis nggak? Bikin ringkasan nggak? Kayak gitu. Masa Google secanggih itu nggak bisa nyari? Kan nggak masuk akal. Google itu lebih pintar daripada Bu Fani. Kalau Bu Fani ditanya, apakah Bu Fani seluruh mata kuliah di teknik informatika jago? Enggak. Why? Karena saya aslinya bukan dari teknik informatika. Saya aslinya teknobiomedik. Apa teknobiomedik? Teknik tentang alat kesehatan. Masuknya justru ke elektro. Gitu. S2 saya di mana? S2 saya di jaringan cerdas multimedia. Jadi, kalau misalnya saya ditanya, kira-kira Bu Fani paham nggak sih seluruh mata kuliah di teknik informatika? Nggak paham. Coba sistem informasi. Saya sistem informasi terlalu paham. Saya nggak di bidang itu. Yang di bidang itu mungkin Bu Betty cocok. Pak Eri cocok. Gitu ya. Kalau saya di mana kalau Bu Fani? Kalau saya biasanya menekuni pengolahan citra digital gitu. Pengolahan citra digital dan juga apa? Sistem cerdas kayak gitu. Kenapa? Karena saya menekuni, saya suka sama itu. Kalau yang lain nggak paham saya gitu. Makanya ada dosen lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya Anda belajar jangan menunggu dosen.
Anda mencari, oh dosen ini mengajari saya ini, saya kok belum paham ya materi ini. Contoh kayak tadi, penambahan matriks gitu ya, atau perkalian matriks. Bu, saya nggak paham Bu itu. Nggak ada Bu, di PPT Ibu nggak ada. Lah terus gimana? Cari di YouTube. YouTube boleh, Google boleh, kayak gitu. Sampai kalian paham. Saya nggak mungkin nanya, Mas LG sudah bisa penambahannya, Mas Tarik sudah bisa perkalian matriksnya. Koyo arek cilik rek koyo lek ngono carane gak usah kuliah. Langsung kerja. Gitu kalau menurut saya. Ya, nggak boleh manja ya. Nggak boleh manja dalam hal untuk mencari ilmu. Bu, saya sana. Oke. Mohon maaf, itu ada ponakan saya. Jadi misalnya nih, Bu, saya nggak paham Bu sistem informasi. Oke, nggak paham sistem informasi. Apa ya sistem informasi? Sekarang materinya apa nih? Oh, materinya misalnya tentang relasi. Saya cari relasi ini. Kalau perlu beli e-booknya, cari sendiri. Kok saya dulu bikin buku, cari bukunya, saya nggak paham, saya tulis lagi, saya rangkum lagi, cari di buku 1 nggak ada, pindah buku 2 nggak ada YouTube, ada blog, seperti itu. Jadi kamu tidak bergantung dengan dosen. Tuh. Kalau Anda tergantung dengan dosen Anda, ya yang Anda terima cuma sedikit gitu. Nggak mungkin dalam waktu 2 jam Fani ngajarin lebih dari itu. Benar kata Mas Tarik. Bu, saya kan membayar. Saya berhak dong Bu dapat pengajaran yang lebih. Iya benar. Tapi apakah dalam 1 hari itu saya hanya mengajar golongan ini saja? Enggak loh, 1 hari saya ngajar bisa 2 kelas. Kok saya kamu semua nanti jam, misalnya nih, 1 hari ini misalnya, saya harusnya ngajar jam 8. Jam 8 itu mata kuliah PCD semester 6. Terus Anda semester 2. Terus nanti saya nguji. Bayangin, aku ngajari aku nguji sesok, kok itu sampai, sampai entek nadaku ya kan, kayak gitu. Jadi memang begitu Mas, kuliah tidak pernah adil kalau Anda bilang. Nggak usah di Poli J, coba tanyakan ke sebelah. Anda keluar dari gerbang Poli J, itu kan ada kampus sebelah ya? Nah itu coba tanya. Gimana kalau di UNED? Coba tanya. Punya relasi lagi, oh saya punya temen nih di Unibro ya, Brawijaya. Di Erlangga, ITS, coba tanya. Coba deh tanya. Coba kamu dapat materi gimana? Gitu. Coba tanya. Mereka rata-rata malah cuma dapat mata kuliah 1 jam ngajar gitu ya. Terus besoknya kosong ya. Kenapa? Saya lagi project nih. Biasanya ada project. Kamu nanti ngerjain ya kelompokan project segini. Minggu depan presentasi ya. Seperti itu. Kayak gitu ya. Saya nggak mau mengajari kalian ini kayak gini ya, ini gini ya, ini ditambah ini maka begini sama dengan begini. Terus gimana, bisa nggak? Aku tanya, ternyata off cam. Ditanya, mas, nggak ada respon. Nah, itu gimana kayak gitu? Kayak gitu ya. Nih, Gilang Ramadan, Assalamualaikum Bu, saya sudah di depan ruang dosen Bu. Loh, tuh aku udah ditunggu tuh. Kayak gitu, ya. Maaf banget kalau saya atau Anda merasa bahwa saya mengajar kurang. Sama, saya juga nggak pinter-pinter banget matematika. Saya berusaha banget cari materi yang kalian bisa. Kayak kemarin mungkin Anda itu yang himpunan, terus itu saya rangkum sendiri kalian biar bisa paham. Tanya, nggak ada. Begitu saya nggak masuk, udah dikasih tugas, udah dikasih materi, ditulisnya cuma sekedarnya, semarin lu takut angel, repot. Kayak gitu ya. Nanti aku carilah Mas Tarik
Iya, Bu. Apa namanya? Mas Tarik golongan apa ya, Mas? Tak boleh I. Tak boleh I, tak boleh I. Tenang, tenang. Tarik. Tak tulis. Ya. Tarik. Golongan apa, Mas Tarik? Golongan A, Bu. Golongan A. Jenenge tariksnya nih aja nih. Iya, Bu. Heeh. Iya, Bu. Iya, maksudnya namanya tariks pakai XS ini. Iya, Bu. Oh, gitu ya. Iya, Bu. Golongan A Jember ya? Jember. Jember, Bu. Jember, NIM-nya berapa? NIM E4 12.058. piro E4 12 4 12 000 000 3 kali ya 58. 58. Oke, nanti tak cari ya. Tak lihat Mas Tarik dalam memahami matriks dan relasi itu ngitungnya gimana, nulisnya gimana gitu ya Mas Tarik ya. Muhammad Eldiansah itu juga tak cari juga ya. Oke, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau Itu wajar. Wajar karena kita nggak pernah ketemu 1 tahun ya. 1 tahun Bu. kan? Oke. Terima kasih, Bu, ya. nggak ketemu. Ya. Muhammad Eldiansah. Golongan apa Mas Eldiansah? Golongan C, Bu. NIM-nya E41. C. Nggih, nggih. E41 20 2151. 0151 2151. Oh, 21 kan? 2151. Aku tuh udah THT ya. Ya wes, ini ya tak cari. Aku tadi udah nyari sih. Aku udah lihat beberapa. Eliana Rizkawati. Itu aku tadi nyari itu. Sama Mbak Wida Astiana. Itu aku tadi kebetulan saya cek. Oh ya, udah begitu. Saya pikir udah oke ya. Ternyata belum oke. Oke, gitu ya. Pertanyaan lagi. Terima kasih kritik dan sarannya Mas Tarik. Lain kali saya bikinin PPT yang apa ya? Lengkap mungkin ya. Tadi mungkin yang punyanya Pak siapa namanya yang dari ITB itu nggak lengkap mungkin karena bahasanya terlalu tinggi ya. Jadi saya harus terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Lain kali cari YouTube ya, YouTube bisa cari kok game ya. Cari matriks, monomatriks, struktur data, iku sing golek ya. Oke. Mohon maaf, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Sudah aku ini bilang Ramadan sama siapa aja nih. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jangan lupa ya harus absensinya. Kalian jangan sampai nggak absen karena itu langsung direkap sama teknisi. Kalau kalian nggak absen, ada ketentuannya nggak boleh ikut TS ya. TS berapa kali gitu saya lupa ya. Kayak gitu. Yang izin mohon menghubungi siapa kalau ini ya, lupa ya. Teknisinya mungkin Mas Rifan ya kalau nggak salah itu. Jadi kalau misalnya izin nggak kuliah itu ya izin ke teknisi ya, ngasih surat dan sebagainya lah kalau bisa kayak gitu. Udah? Sebagian masih tidak ada. Ini foto aja sama nama gitu ya. Ada Ultraman ya, Diva Wahyu ya. Ultraman. Kenapa Ultraman ikut mata kuliah saya ya? Gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah karbonnya paham? Dikasih tugas saja tak? Ya, tugas yuk. Ya, kakek itu tugas saya. Ben paham yuk. Tak kasih tugas matriks yo. Ngono tah? Ngono ya. Tak kayak tugas matriks sama relasi tadi. Sepertinya tugas yang kemarin kurang gitu ya. Jadi Kak tambahin nanti tugas mengerjakan matriks. Ngono ya? Setuju kan ya? Setuju kan? Setuju ya. Tak kayak tugas empuk ya. Tak carikan
soal-soal tentang matriks sama relasi. Jadi kalian lebih paham lah. Mungkin Bu Fani kurang. Nah ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.